Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ini kembali. Majelis kita membaca dari kitab Tauhid, mempelajari tentang ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita tentunya pastinya memperdalam keilmuan ini dalam rangka untuk mengokohkan dan menguatkan keimanan yang ada di dalam hati dan di dalam jiwa kita semuanya. Mengingat bahwasanya seperti yang sering kami ulang, bahwa iman itu adalah merupakan nilai yang ada di dalam kehidupan kita. Apabila orang hidup tidak didasari atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya itu menjadi tidak bernilai, tidak berguna. Semakin umur dia jalani, semakin tidak ada manfaatnya, atau bahkan semakin mengantarkan dia kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena orang kalau hidup tanpa iman, dia mau melakukan apapun, perbuatan apapun, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh pun tidak ada nilainya, karena syarat diterimanya suatu amal soleh itu adalah iman, ya. Atau lebih persisnya lagi, lebih spesifik lagi, syarat pertama diterimanya suatu amal soleh itu adalah ikhlas. Dan ikhlas itu nggak ada kecuali pada orang yang beriman, ya. Makanya nggak ada itu orang kafir, musyrik, tapi dia masya Allah ikhlas lillahi ta'ala, dia bantu kita. Nggak ada ikhlas pada orang musyrik, karena ikhlas itu adalah betul-betul memberikan tujuan di dalam ibadahnya itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah ikhlas. Ya. Maka kalau di sana ada dia menuhankan selain Allah, bagaimana mau ikhlas? Nggak mungkin ikhlas. Artinya berarti kalau tidak ada ikhlas di dalam amal, maka tidak ada nilai dalam amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu betapa iman itu menjadi hal penting. Makanya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, amal apa yang terbaik ya Rasulullah? Hal pertama yang beliau jawab adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kenapa kok iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut oleh Rasulullah sebagai jawaban dari pertanyaan ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Karena memang iman itu dia sampai kepada amal. Iman adalah bagian daripada amal-amal tersebut. Semua amalan itu ya akan benar kalau dia didasari oleh keimanan. Ya, nah begitu. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, keimanan kita ini kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena memang di zaman ini ya keimanan itu adalah salah satu hal yang paling diuji berat, ya, paling diuji berat. Dan ke depan ini juga semakin berat, khususnya di era nanti ketika
fitnah terbesar di alam semesta ini akan hadir, yaitu Dajjal. Ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak ketemu sama Dajjal. Ya, ketika dia nanti hadir di bumi, ya maka ujian terberat manusia adalah mempertahankan keimanan di dalam hatinya. Ya, dia datang dengan membawa tipu daya yang sedemikian rupa dan orang banyak terbawa dengan dia. Sehingga orang yang berpegang pada iman pada saat-saat seperti itu seperti kata Rasulullah, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara. Ya, pegang panas, ujiannya berat, ya, tantangannya berat, arusnya deras. Ya, tapi kalau dilepas, ya sudah, nggak dapat apa-apa. Ya, mau nggak mau. Ya, nah, makanya hal yang bisa menguatkan kita di dalam keimanan kita adalah belajar, ya, mengkaji, mendalami keimanan itu, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dalam hal keimanan, maka menguatkan keimanan yang ada di dalam diri kita semuanya, insya Allah. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita membahas sudah sampai pada bagian akhir dari bab pertama dari kitab Tauhid ini, yaitu pembahasan beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ya, dimana istilah-istilah ini kita pelajari untuk memahami tentang kondisi-kondisi hal-hal yang bertentangan dengan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar tentang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kita belajar tentang ad-dhalal, apa itu yang namanya kesesatan. Kemudian kita belajar terakhir kemarin tentang ar-riddah, ya, kemurtadan. Dan kita belajar kemurtadan itu bukan mau murtad, tapi belajar supaya kita tidak terjerumus pada kemurtadan. Dan kemarin kita sudah sampaikan, atau beliau sudah sampaikan di sini, bahwa kemurtadan itu bisa terjadi dengan apa? Ucapan, ya kan? Orang gara-gara ngomong bisa murtad, bisa rusak imannya, ya, sehingga dia bisa menjadi batal keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa murtad karena perbuatan bisa mengakibatkan apa? Merusak imannya, batal imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang bisa murtad karena keyakinan. Ya, punya keyakinan yang aneh-aneh, punya keyakinan yang mengandung kesyirikan, ya, percaya dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan, maka bisa membatalkan la ilaha illallah, membatalkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang keempat disebutkan kemarin, juga orang bisa murtad gara-gara keraguan. Tapi 2 poin 3 dan 4 ini sebagian ulama mencampurkannya, menjadikan satu. Karena antara keyakinan dan keraguan. Ya, kalau ada orang ragu dengan la ilaha illallah, orang ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi rezeki, orang ragu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, maka itu bisa menjadikan orang menjadi murtad, yang menjadi rusak, menjadi la ilaha illallah yang menjadi rusak, ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, saya kira nggak perlu kita ulang kecuali hanya poin-poin besar saja, yang mudah-mudahan ini menjadi poin buat kita untuk kita hindari. Maka dari itu jaga lisan kita saat kita berbicara, jangan sampai berbicara hal-hal yang membawa kekufuran, ya, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina syariat, ya, itu bisa mengakibatkan pada rusaknya iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias murtad. Ya, jangan sampai perbuatan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman, ya, sujud, ruku sama berhala, ya, nah, ini hati-hati, ya. Kemudian jangan juga jaga hati kita betul-betul harus selalu yakin pada la ilaha illallah, mantap dengan itu. Jangan sampai kemudian ada keraguan sedikit pun, atau malah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi semua ini kita pelajari dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita, jangan sampai kita terjerumus kepada kemurtadan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji kemarin bermanfaat buat kita semuanya, insya Allah. Hari ini kita masuk pada bab kedua. Ya, bab kedua di fasal pertamanya, yaitu beliau di sini nanti akan ada beberapa fusul, ya, beberapa pembahasan, ada sekitar 11 pembahasan di bab kedua ini nanti, yaitu bab yang membahas tentang aqwal wa af'al tunafit tauhid au tunqisuhu.
perbuatan dan perkataan yang bisa mengakibatkan rusaknya tauhid atau rusaknya iman atau mengurangi kualitas iman. Perbuatan dan perkataan yang bisa mengakibatkan rusaknya iman atau mengurangi kualitas iman. Ya. Jadi kita semua insya Allah sudah paham ya, karena sudah sering diulang oleh para asatid semuanya biasanya, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman di dalam jiwa kita ini bisa full, tapi juga bisa ya tipis, bisa tebal, bisa tipis. Ya, menguat atau menjadi tebal karena apa? Hah? Halo? Karena ketaatan kepada Allah atau memperbanyak amal soleh. Jadi jenengan sholat, jenengan baca Quran, ya, jenengan puasa, ya, jenengan melakukan pokoknya amal-amal soleh, semuanya itu akan menguatkan keimanan. Tapi juga sekaligus menunjukkan bahwasanya itu bukti bahwa iman Anda sedang kuat. Ya. Jadi kalau umpamanya kok hari-hari Masya Allah bisa istiqomah qiyamul lail dengan baik, ya, sholat sunat terjaga dengan baik, kemudian kita Masya Allah jaga betul, mau ngomong ini kok jaga betul, nah itu berarti imannya lagi full, ya, karena setiap hari dicas terus mungkin gitu ya, dengan apa? Ya dengan tilawatul Quran, dengan tadabbur, ya, itu menguatkan amal soleh, itu tandanya iman insya Allah sedang dalam kondisi baik. Nah, pertahankan tuh kondisi itu, pertahankan, istiqomahi kondisi itu. Tapi ada waktu-waktu kadang kita itu males, mau sholat terus mau qiyamul lail, sudah bangun tapi sepisan-pisan orang qiyamul lail ya ora apa-apa to ya mosok to ya qiyamul lail terus ya, sekali-kali lah ini enggak qiyamul lail. Mau tilawatul Quran, ini baca Quran ini kok ketoke ora pati khusyuk ya, wis nanti aja lah dulu. Ah, itu tanda iman lagi menurun, ya, sehingga semua potensi amal soleh tersebut menjadi ketinggalan dan kalah dengan dorongan ataupun gangguan syahwat dan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya, lagi sedekah nih, tiba-tiba kita menerima, wah ini biar dilihat oleh orang, ya, lagi sedekah, lihat saya sedekah, gitu ya. Ya, pengen dilihat oleh orang banyak, ya. Nah, itu kondisi iman lagi menurun. Kalau orang yang imannya tinggi, sedekahnya gimana caranya nggak kelihatan orang, ya, dia nggak mau diketahui kecuali hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berusaha untuk menyempurnakan kondisi ibadah yang baik. Itu iman lagi sempurna, ya, sholat Masya Allah khusyuk banget, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu diikuti semuanya, ya, bacaannya dipahami dengan baik, dijalani dengan baik, khusyuk, ya, sampai nggak terasa apa yang ada di sekitarnya. Dulu ada sahabat, ya, kena panah, ya, ketika mau dicabut dia kesakitan, lalu kemudian sudah sebentar saya tak sholat, nanti kamu cabut ketika saya sholat. Sholat tuh dicabut panahnya, ya, dan dia tidak merasakan sakit. Begitu dia selesai salam, sudah dicabut. Alhamdulillah. Kalau kita, Bu, kalau kita sholat mau sujud ada semut aja loh, disebul-sebul. Ya loh, semut tuh salah apa lewat di tempat sujud, disebul, apa urusannya gitu loh. Itu kualitas sholat kita sama sholatnya sahabat. Tapi itu adalah kualitas iman kita sama perbedaan kualitas iman kita sama iman mereka. Makanya sholat mereka itu ngecas iman betul. Nah, sholat kita ngonsleti iman. Nah, ini masalah. Nah, makanya terus gimana Ustadz sekarang? Ya berusaha, ayo berusaha untuk kalau sholat khusyuk,
Semangat Anda, semangat kita semua dalam upaya untuk mau sholat khusyuk dan sebagainya, semangat kita semua itu adalah upaya kita untuk menebalkan keimanan. Hasilnya kelihatan ketika amal-amal tersebut dilakukan. Semangat amal itu banyak, mau beramal soleh yang banyak, maka itu menunjukkan keimanan yang begitu tinggi. Jaga betul kondisi itu. Ya, nah, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah, dikasih istiqomah untuk menjaga itu. Baik, jadi perkataan dan perbuatan yang dapat merusak iman atau mengurangi keimanan apa saja. Nah, ini ada yang pertama, beliau membahas tentang iddi'a'u ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal finjani wa ghairihima. Apabila ada orang mengaku bisa membaca hal-hal ghaib, membaca masa depan melalui garis-garis tangan atau membaca melalui air yang berada di cangkir atau gelas. Nah, pernah ketemu begini nggak? Iya, berarti pernah nyobain anu, Bu? Oh iya ya berarti kan. Hah? Belum, berarti mau ke sana. Nah, kalau belum kan berarti suatu hari kan begitu. Tidak gitu ya, tidak. Ya, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah, hati-hati jangan sampai kita seperti itu. Tidak ada yang tahu tentang hal-hal ghaib itu kecuali Allah. Nah, beliau di sini mengatakan begini. Pertama, mengenalkan kepada kita tentang definisi al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Sesuatu yang ghaib. Kita disuruh beriman pada hal-hal ghaib. Ya, tapi yang kita imani itu ghaib yang apa ini? Ya, apakah ghaib ala film horor? Wah, misteri gaib. Mau gitu ya, misteri gaib, gambarnya hantu, apa namanya? Segitulah gitu ya, modelnya kayak gitu. Apakah itu yang namanya ghaib? Bukan. Ya, itu mah gambaran setan tentang dirinya. Ya, lalu kemudian kita disuruh percaya sama itu dan disuruh takut kita sama mereka. Intinya ujung-ujungnya kita disuruh syirik. Ya, makanya sekali lagi ini saya ingatkan, jangan suka nonton film horor. Pak, ini ada yang hobi nonton film horor nanti kadang-kadang di sebagian. Ya, ibu-ibu lagi itu dengan. Nah, ibu bapak-bapak juga banyak loh Pak, ada yang hobi gitu ya. Anak-anak muda ini banyak. Oh, kalau anak-anak muda itu nonton film horor di bioskop itu modus, Bu. Nah, ini pengalaman. Nah, itu berarti pengalaman. Modusnya dia nonton nanti sama ya anak muda sekarang itu ya, pacaran, ya haram. Ditambahi haram lagi apa? Tidak nonton film horor. Terus nanti kalau nanti peluk-pelukan takut. Gimana Pak? Nggih loh kan. Jadi sudah setan di atas setan ngumpul kabeh di situ. Wis pacarane haram, nonton film horor, terus gitu-gitu ya. Dosa tok. Nah, ini makanya jangan suka nonton film horor. Wah, itu kan kalau di bioskop Ustaz. Kalau di rumah gimana? Sama saja. Ya. Sama saja. Karena kalau di rumah apa yang kita tonton itu akan masuk dalam pikiran kita. Lalu kemudian masuk kepada perasaan kita. Akhirnya mulai ada rasa takut. Kalau melihat gitu-gitu tuh nanti mau jalan di tempat petang sedikit sudah takut, sudah apa. Nah, itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Supaya kita takut kepada selain Allah. Kalau sudah takut seperti itu, syaitan tinggal satu step lagi. Satu stepnya lagi adalah mengajak manusia itu untuk tunduk dan patuh pada kehendaknya. Ya, jadi setan itu, makanya setan itu kalau lagi masuk ke dalam atau merasuki jiwa manusia, ya, dan setan diberi oleh Allah kemampuan untuk itu. Jin, setan itu siapa tau? Jin sing nakal, itu setan namanya. Kalau jin yang baik itu dia ya jin, gitu ya. Jin seperti mana? Dan itu iblis itu mbahnya setan, ya mbahnya setan. Ya. Jadi setan nakal sing paling tua
itu namanya iblis, disebut dengan iblis. Ya. Nah, mereka ini berusaha untuk gimana caranya menjerumuskan manusia pada kesyirikan. Caranya adalah dengan meneror. Orang kalau udah terteror, dia akan takut. Ya, sama ibu-ibu jenengan kalau nakut-nakuti anak itu pakai rotan gini ya. Ayo main ora. Wah, gini kan takut, akhirnya ikut. Ya. Akhirnya tunduk dan patuh. Nah, tapi kalau jenengan melakukan itu untuk kebaikan, ayo sholat ora, rotan, nah gitu kan. Akhirnya sehingga dia takut. Sama manusia pun mau digitukan sama mereka. Makanya kalau dia masuk kepada jiwa manusia, ya, kemudian ketika dia keluar, dia mau nunjukkan seakan-akan dia ngeri. Nah, jenengan bisa lihat tuh kalau di video-videonya Ustadz siapa? Faizan. Nah, kalau lagi ngeruqyah orang, ya, nanti dia wah suaranya ngeri-ngeri kayak. Tapi kalau orang tahu tentang mereka, kayak beliau tahu banyak mengkaji dan sebagainya, ya ora tiblas. Orang tahu mereka itu lemah. Ya, mereka itu sangat lemah dan mereka tidak punya kemampuan apa-apa terhadap manusia kecuali hanya membisiki dan kemudian mempengaruhi. Ya. Jadi mereka itu bisanya hanya bisiki dan kemudian manusia itulah yang bergerak sendiri karena dia mau dengan bisikan syaitan. Tadi itu ketika dia sudah ditakut-takuti, dia merasa jiwanya kalah manusia itu, lalu kemudian dia akan tunduk dan patuh pada kehendaknya syaitan. Disuruh gini, disuruh beleh pite ireng, disuruh apa namanya kalau nanti disuruh syirik ini, disuruh syirik itu. Begitu Pak. Udah kalau sudah seperti itu Anda akan terbawa dengan keinginan syaitan selama-lamanya. Ya. Berawal dari nonton film horor. Kalau nonton film yang indah-indah aja, ya, supaya inspirasi yang masuk ke kita itu, ya, inspirasi yang indah. Tapi jangan nonton yang zina-zina, jangan nonton yang apa pacaran-pacaran, Korea-Koreanan itu anak-anak muda itu ya. Nah, ini kadang-kadang sebagian ibu-ibu tuh masih suka Korea-Koreanan tuh. Kalau bapak-bapak kan sukanya lain gitu ya. Beda gitu ya. Oke. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ya. Jadi mengaku mengetahui ilmu ghaib, ya, atau melalui bacaan garis tangan ataupun bacaan melalui sarana air dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang biasanya dilakukan oleh para tidak normal. Iya, karena mereka tidak normal. Kalau disebut paranormal, nggak benar. Para tidak normal. Ya. Jadi mereka itu yang hari-hari ini kalau di negeri kita mereka ini banyak dipercaya. Banyak dipercaya. Ya, sayang sekali kenapa bangsa Indonesia ini masih percaya sama dukun, sama para tidak normal, sama orang-orang yang kemudian mengaku mengetahui masa depan. Padahal masa depan itu adalah bagian dari ilmu ghaib. Ya, makanya beliau mulai mendefinisikan dulu, kita bahas dahulu. Al-muradu bil ghaibi ma ghaba 'anil nasi minal umuril mustaqbalati wal madiyati wa ma la yarawnahu. Wa qad ikhtassa Allah Ta'ala bi'ilmihi. Ya. Apa yang disebut dengan ilmu ghaib? Apa yang disebut dengan ghaib adalah ma ghaba 'anil nasi minal umuril mustaqbalah wal madiyah wa ma la yarawnahu. Apa yang tidak hadir pada manusia, tidak nyata pada manusia saat ini, ya, dalam urusan-urusan masa depan atau urusan-urusan masa lalu atau sesuatu yang memang tidak bisa mereka lihat dengan nyata. Jadi yang disebut ghaib itu pertama masa depan. Nanti habis pengajian ini apa yang akan terjadi pada kita nggak tahu. Itu masih ghaib buat kita. Apalagi tahun depan, ya, apakah tahun depan pengajian ini masih ada? Nggak tahu, ya, karena kalau sampai ada yang bilang bahwasanya saya yakin bahwa tahun depan pengajian ini masih ada, nah itu nggak benar, ya, kecuali kalau hanya menceritakan, oh itu keyakinan saya, tapi saya wallahu alam itu nanti benar atau enggak, lah itu enggak apa-apa. Tapi kalau dengan menyebut pokoknya yakin yang seyakin-yakinnya, ya,
bahwa pengajian ini akan ada tahun depan. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya iddia ilmil ghaib. Ya, memastikan seakan-akan dia tahu benar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tahu tentang kapan Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan hujan. Wah, lah itu BMKG itu musyrikin semua, Ustaz. Ya, sumber kesyirikan, begitu? Enggak. BMKG itu juga mengatakan perakiraan cuaca istilahnya mereka. Perkiraan cuaca, mereka nggak mengatakan ini pasti hujan. Mereka nggak mengatakan di sini apa namanya pasti panas atau apa dan sebagainya, enggak. Tapi perkiraan kami begini-begini karena mereka membangun itu dengan ilmu yang basisnya adalah kebiasaan perilaku awan dan udara dan sebagainya. Jadi itu adalah ilmu, dibangun di atas ilmu, maka itu nggak termasuk ghaib. Ya, sama orang-orang yang memperkirakan tentang prediksi kondisi ekonomi, ya kan? Mereka memperkirakan tahun depan kondisi kita akan semakin baik ekonominya karena perilakunya saat ini begini, produksi meningkat, apa dan sebagainya, pengusaha-pengusaha semuanya bagus dan sebagainya, maka tahun depan perkiraan kita akan tumbuh sekian persen lah, itu kan para ekonomi itu. Itu bukan berarti kemudian jadi musyrik, ya, bukan, karena apa yang dia baca adalah menurut keilmuan yang dia tahu berbandani dan dia tidak memastikan masa depan itu pasti seperti mana apa yang dia, itu adalah perkiraan. Sama dengan perkiraan saya, ya, saya nanti dari sini pulang insya Allah sampai rumah dengan selamat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa perjalanan dari sini sampai sana ya aman saja. Sampai rumah saya aman, ya, saya pakai kendaraan dan insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi saya tidak boleh memastikan bahwa saya pasti akan aman sampai ke rumah. Nah, ketika mengatakan pasti, maka itulah sesuatu yang disebut dengan iddia' fi ilmil ghaib, mengaku mengetahui hal ghaib. Ya. Atau yang indigo itu. Indigo apa? Orang indigo yang katanya punya indera ke-6 atau ke-7 dan ke-8, ya. Orang indigo itu orang sakit, Bu. Ya, orang sakit itu ya sakit, ya dimaklumi saja sakitnya. Ya, jadi jangan diikuti. Ya, oh ini nanti begini dan sebagainya. Nah, justru orang-orang seperti itu kadang bisa digunakan oleh syaitan. Hati-hati. Digunakan oleh syaitan untuk kemudian menyampaikan hal-hal ghaib di masa depan. Nanti saya ceritakan, nanti akan ada waktunya, ya. Wal madiyati, dan masa lalu. Jadi masa depan dan juga masa lalu. Masa lalu yang kita tidak pernah lihat adalah hal yang sudah ghaib buat kita. Ya. Contoh umpamanya bagaimana peristiwa perjuangan Jenderal Sudirman ketika di sini-sini pada saat tanggal sekian. Ketika itu beliau, ya, di mana dan bagaimana apa semuanya kita nggak tahu, kecuali saat ada orang yang memberitahukan kepada kita. Artinya khobar, ya, khobar. Dan kalau sesuatu yang namanya khobar datang kepada kita, maka hal pertama yang harus kita cek adalah siapa pemberi kabar itu. Sama dengan masa depan, masa akan datang, nanti akan terjadi begini, nanti akan muncul sosok namanya Dajjal, nanti akan terjadi begini dan begitu dan begitu. Berarti yang sampai kepada kita adalah khabar, kabar. Pertanyaannya, ketika hal gaib seperti itu, ya, kemudian sampai kepada kita tentang informasinya alias dapat kabar, maka hal pertama yang harus kita cek, siapa pemberi kabar itu. Valid enggak kira-kira kabarnya, ya. Jadi 3 unsur yang disebut ghaib: masa depan, masa lalu, dan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ya, dengan apa namanya nyata, itu disebut dengan hal ghaib. Nah, untuk mengetahuinya, pengetahuan tentang hal semua ini dan informasi tentang semua itu yang bisa sampai kepada kita adalah kabar. Nah, kalau sudah kabar, maka yang harus dicek pemberi kabarnya siapa, supaya kita nggak diblasuk-blasuk, ya. Masa lalu saja
kalau ada orang yang memberi kabar kepada kita itu orangnya nggak bisa dipercaya, ya kita akan ditipu. Ya, oh kemarin tuh begini, kita ketipu, akhirnya kita salah di dalam menyikapi sesuatu, sehingga bahaya sekali. Orang yang aslinya baik bisa jadi kita suudzoni, kita sangka buruk gara-gara kabar yang sampai kepada kita tentang masa lalu dia adalah kabar buruk. Ternyata beritanya palsu. Karena yang memberitahu kita tidak valid, tidak bisa dipercaya, tidak thiqah istilahnya itu. Kalau di dalam istilah ilmu periwayatan namanya thiqah. Thiqah itu artinya dipercaya. Ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Apalagi juga masa depan. Cerita tentang nanti akan begini dan begitu. Yang ngasih kabar siapa? Wah, itu Pak Fulan, itu para tidak normal. Wah, kalau sudah seperti itu, nanti dulu para tidak normal itu tidak boleh kita percaya. Ya. Para tidak normal jangan dipercaya. Kenapa? Karena mereka itu memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai pembohong. Kenapa kok mereka disebut pembohong? Karena mereka mendapatkan bisikan syaitan. Ya. Mereka mendapatkan bisikan syaitan. Hal-hal gaib seperti itu, ya, kalau tidak kita akurasi sumber beritanya dari sumber yang valid, maka kita akan mudah untuk diblasuk-blasuk, disesatkan. Berapa orang disesatkan dengan hal-hal ghaibiyat. Contohnya siapa ya? Para dukun, para pelaku ilmu sihir, para penuntut ilmu hitam. Ya, mereka nanti kemudian diarahkan supaya ya, meyakini ada kekuatan lain dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan-kekuatan sihir, lalu mereka belajar ilmu itu dan disuruh untuk melakukan sajen-sajennya dan sebagainya sebagai syarat. Akibatnya mereka terjumus pada kesyirikan. Ya. Jadi permainan syaitan dengan cara demikian. Maka kita harus hati-hati soal ilmu ghaib. Hati-hati soal ilmu ghaib, ya. Nah, maka beliau di sini mengatakan waqad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan pengetahuan ghaib itu hanya pada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 65. An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu tentang ghaibnya langit dan bumi kecuali Allah. Ya. Ini Allah khususkan memberitahukan pada kita bahwasanya yang tahu hal-hal ghaib itu hanya Allah. Jadi kalau ada orang memberitahu tentang hal ghaib, maka kita skeptis dulu. Apalagi hal ghaib yang diberitahu itu adalah hal ghaib yang tidak diberitahu melalui jalur yang benar, yang bisa dipercaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengetahuan ilmu ghaib. Semua ilmu ghaib itu miliknya Allah, dan Allah tidak memberitahukannya kepada siapa-siapa kecuali yang diinginkan olehnya. Siapa mereka? Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadati, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah yang mengetahui ilmu ghaib, maka tidak ada yang tahu tentang ilmu ghaibnya itu seorang pun atau sesuatu pun, illa manir mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Yang diutus oleh Allah menjadi rasul dari kalangan makhluk itu berapa jenis makhluk? Dari seluruh makhluk ini ada manusia, malaikat, jin, batu-batuan, ya,
benda-benda mati itu, pepohonan, apalagi air, gas, apalagi semua makhluk-makhluk Allah itu. Yang diutus jadi rasul itu hanya 2 jenis makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua malaikat. Nggak ada rasul dari jin, catat baik-baik. Nggak ada rasul dari batu-batuan, nggak ada rasul dari pepohonan, nggak ada rasul dari gas-gasan atau minyak bumi, ya. Nggak ada rasul dari planet-planet, bintang-bintang, itu nggak ada. Maka kalau sudah urusan seperti ini, maka kita, berarti yang tahu tentang hal-hal gaib, yang boleh berbicara tentang hal-hal gaib yang bisa kita percaya, karena diperkirakan pengetahuan gaib itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 jenis makhluk, malaikat atau manusia. Yang mereka itu sebagai rasul, nggak semua malaikat, nggak semua manusia juga. Yang mereka itu diutus sebagai rasul. Apakah semua malaikat diutus sebagai rasul? Tidak. Siapa malaikat yang diutus sebagai rasul? Jibril alaihi salam saja. Ya, terus gimana Ustadz, kita mau dapat dari Jibril? Ya maksudnya Jibril nggak mau ngomong sama kita, dan bukan tugas dia ngomongnya sama kita. Emang siapa lu? Dia saya harus ngomong sama lu, gitu kan dia bilang sama kita. Dia hanya akan bicara sama Rasul dan Nabi dari kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia juga nggak semua manusia jadi Rasul, ya. Maka jangan mudah-mudah percaya soal gaib kepada siapapun dari kalangan manusia yang bukan Rasul, yang bukan Nabi ataupun Rasul. Ya, para tidak normal, para dukun-dukun dan sebagainya, itu bukan Nabi, bukan Rasul. Maka jangan dipercaya. Ustadz, kiai-kiai, habib-habib, kalau bicara tanpa ilmu yang berbasis dari Rasul, yang dimana kita yakin Rasul itu gak akan bicara kecuali ilmunya dari Allah, berarti sumber berita yang valid. Kalau sekarang ada kiai atau wali serbane sak lapangan, jenggote sak sikil, kalau dia bicara melihat atau mengetahui hal gaib, maka berarti dia bohong. Ya, siapapun dia. Paham ya? Ini kita memang betul-betul ngatok betul, hati-hati, karena udah banyak sekali orang disesatkan. Ini jin dan syaiton, mereka memanfaatkan celah gaib ini untuk kemudian menjadikan manusia itu tersesat dalam banyak kesesatan. Kesesatan dalam ibadah, kesesatan dalam keyakinan, kesesatan dan sebagainya, sampai ujung-ujungnya menjerumuskan mereka pada kesyirikan. Ya, ada yang ngaku nabi, katanya dapat berita dari langit dan sebagainya, ya. Kemudian ngajak orang untuk melakukan ritual ini dan ritual itu, yang ujung-ujungnya kalau kita cek nanti syirik. Ya, ada yang ngajak nanti tiap tahun muncak ning Gunung Lawu, zikir di Gunung Lawu. Di setiap ini Gunung Lawu itu kan ada situs-situs anunya. Waduh, jangan kalau naik ke sana, ini bapak-bapak ada yang pernah muncak Gunung Lawu betul? Jarang ya? Nah, belum pernah ya. Ibu-ibu ini malah kadang-kadang banyak loh yang suka hobi. Nanti kalau di sana itu baru Gunung Lawu, jadi nggak usah di puncak, di bawah-bawahnya juga banyak. Ya, itu baru Gunung Lawu, gunung-gunung yang lain wallah alam lebih banyak lagi. Walaupun dikatakan bahwa Gunung Lawu itu adalah gunung paling sakral di Pulau Jawa, ya, supaya kita ngeri gitu ya. Ada penguasanya, ada ininya. Loh, kita nggak menafikan ada syaitan, ada jin. Kita nggak nafikan itu. Kita harus imani bahwa mereka betul-betul ada, karena itu diceritakan oleh Al-Quran.
Tapi kalau kemudian keyakinan seakan-akan mereka punya kekuatan hebat melebihi Allah, bisa begini, bisa begitu dan sebagainya, itulah yang kemudian menjadi celah buat kita untuk dimasukkan ke dalam kesesatan ala mereka. Hati-hati. Maka di sini betul-betul kita diajarkan untuk jangan gampang-gampang percaya sama orang yang mengakui hal gaib. Ya, ngaku bisa ngelihat Nabi Muhammad datang. Ya, nanti wonge, nah itu disiapi kursi kosong di sana. Ya ada di situ. Nah mana kok nggak kelihatan? Nah, kamu nggak kelihatan, kami kelihatan. Kadzibun kafirun, pembohong. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan kafir. Gak main-main. Kenapa? Karena Allah bilang dalam ayat ini apa? Qul la ya'lamu ghaibas samawati wal ardi illallah. Artinya dia sedang mau meletakkan dirinya seakan-akan dia sama-sama Allah, bisa sama-sama tahu tanpa pemberitahuan dari Allah. Kalau Nabi saja dan Rasul, malaikat dan manusia tadi, dia tahu karena pemberitahuan dari Allah. Karena Rasul itu kalau memberitahu dia dari wahyu, jangan sembarang ngomong. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu ya. Lah kok ini ora dikai wahyu, ora dikai, kok ngerti? Wah, sayamu itu tidak tahu dari mana Anda. Berarti Anda pasti bohong. Walaupun nanti kebohongan itu akan dikemas seakan-akan itu bentuk ibadah, seakan-akan itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah, seakan-akan itu kecintaan kepada dinul Islam, seakan-akan itu kecintaan kepada apa. Pokoknya setan ki pinter piye carane wong keblasuk kesyirikan dengan cara dibungkus seakan-akan itu keindahan. Bukankah ketika syaitan mempengaruhi Adam untuk memakan buah itu dihiasi dengan cerita-cerita indah? Ya memang kerjanya begitu. Salahnya kita yang percaya. Tapi itu kan loh Ustaz, wali loh Ustaz, wali setan. Wali setan. Kalau walinya Allah nggak mungkin berani bicara begitu. Ya. Biasanya yang begitu-begitu itu penampilannya akan kelihatan penampilan hebat. Ya. Tadi itu sorbannya sak lapangan, jenggotnya sak celake kayak panda. Gitu ya. Ya. Kemudian biar membawa pengaruh sama ya. Kalau ini dunianya adalah dunia kalangan seakan-akan ibadah kepada Allah, sama kalau di dunia perdukunan, jenengan masuk ke tempat praktek yang dukun itu mesti udah ngeri dulu gitu kan. Ada ndas pitik gantung di situ, ada tengkorak ya, ada apa lagi, supaya apa? Supaya membuat takut perasaan Anda untuk kemudian Anda tunduk kepada dia. Itu permainan mental aja gitu. Makanya orang mukmin, mentalnya orang paling kuat di muka bumi ini orang mukmin. Ya, dulu sahabat-sahabat Nabi ketika mereka memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin itu, wah itu ngadepi dukun ukeh banget. Kan perdukunan di kalangan Arab itu ya medeni gitu ya. Saat itu jaya-jayanya dukun gitu, sebelum Rasulullah SAW itu. Sihir itu esteng seliweran di sana ya. Betul-betul mengerikan. Itu mereka setiap masuk suatu wilayah itu dukun-dukunnya beraksi semua. Ya, yang nyantet, yang macam-macam itu. Tapi orang beriman itu ya tawakkal 'ala Allah. Tawakalnya penuh, sandarannya hanya kepada Allah. Tamengnya zikir pagi dan sore. Tamengnya ayat kursi. Yang dimana syaitan sendiri mengakui bahwasanya orang kalau baca ayat kursi setiap pagi dan sore, saya tidak bisa mengganggu dia. Kan pada Abu Hurairah itu kan, dia cerita itu, kemudian Abu Hurairah dapat berita, oh begitu kan nggak sembarang percaya juga. Tanya sama Rasulullah, Rasulullah bilang, oh iya, dia itu setan, tapi kali ini dia jujur walaupun dia makhluk penipu sama kamu. Kenapa ya? Karena mungkin dia sudah takut sama kamu itu, karena itu sudah ditangkap 3 hari kan, setan itu. Tapi setidaknya kita dapat pelajaran. Ini kalau kita mau jaga diri kita, pokoknya Bu, Pak, jangan lupa ayat kursi setiap pagi dan sore. Syukur kalau bisa dilazimi setiap habis sholat, karena termasuk di dalam zikir ba'da sholat kita selalu membaca ayat kursi.
Tapi baca ayat kursinya jangan cuma lewat begitu saja, sing khusyuk. Bacanya yang betulan, ya, dibaca yang betul, ambil hikmah dari ayat kursi itu, pelajari makna-maknanya, ya. Kalau pas longgarkan waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita paham betul, sehingga apa yang kita baca itu betul-betul meresap ke dalam jiwa kita dan betul-betul berfungsi seperti mana yang dikatakan disabdakan oleh Rasulullah. Zikir pagi dan sore, al-ma'thurat yang kita baca setiap pagi dan sore itu, ya. Ini tadi udah baca belum ini? Pagi tadi sudah ya, alhamdulillah. Nanti sore juga jangan lupa, pokoknya setiap hari pagi, ba'da subuh sama sore boleh, ba'da asar sudah mulai boleh ya, atau mendekati maghrib atau ba'dal maghrib itu kalau sudah waktu yang paling akhirnya ya. Baca, isinya adalah bacaan-bacaan yang menjadi penjaga buat kita, penguat keimanan kita. Jadi saat itu para sahabat tamengnya itu disantet, dia balik lagi, ditangkapi satu-satu itu tukang-tukang sihir itu. Dan tukang sihir di dalam Islam hukumannya langsung dihukum mati. Ya, tukang sihir di dalam praktek sihir hukumannya dalam Islam itu langsung dihukum mati. Ya, jadi nggak main-main. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah kena sihir mau lepas dari sihir itu bukan lagi setengah mati, 3/4 mungkin lebih lagi gitu ya, dari kematian. Sulit sekali mereka mau lepas dari itu karena permainan syaitonnya itu ya, mereka tidak akan melepaskan. Dapat satu jiwa yang bisa dia sesatkan, dia jaga sampai mati dalam keadaan syirik, supaya nanti dia dapat teman nanti di neraka. Makanya kenapa kok kita itu betul-betul jangan dekat-dekat sama syirik, karena kalau dekat-dekat langsung ditarik sama dia tak ke bawah, mau lepas lagi itu sulit ya. Banyak orang yang sadar dengan ini kemudian dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari pengaruh sihir, pengaruh syirik yang selama ini dia lakukan, dan dia kesulitan karena diganggu terus sama syaitonnya, sehingga sengsara hidup dia dengan itu ya. Itu kalau nggak sabar ya sudah bablas, nggak kuat. Makanya kita hati-hati.